Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faslun wa yahillu isti'malu jami'il mawa'in adh-dhahirah min kulli jinsin ila ahli kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat untuk kita. Allah berikan taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang mulia, didekatkan dengan orang-orang yang mulia fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan minal aidin wal faidin kullu amin antum walana bi khair, yang mana ini juga masih dalam momentum lebaran ya. Karena setiap pembukaan pengajian itu ya anggaplah itu masih lebaran walaupun udah bukan bulannya gitu ya. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab kita masih dalam kajian fikih. Pada pagi hari ini kita membahas tentang masalah faslun fil aniyah. Pasal yang membahas tentang masalah wadah ya. Dalam fikih toharoh, setelah kita membahas tentang masalah fikih air ya, maka selanjutnya adalah pembahasan tentang fikih wadah. Karena air tidak akan bisa ada kecuali harus pakai wadah perak ya. Jadi halal hukumnya menggunakan seluruh wadah-wadah yang suci. Ingat ya, yang suci. Apaan aja? Mau ember boleh, mau piring boleh, gelas boleh, botol boleh, ya mau pakai toren boleh ya. Apapun wadah yang kita gunakan untuk menampung air itu diperbolehkan kecuali wadah itu terbuat dari emas dan perak. Ya, ini wadah ini hadirin enggak hanya mencakup untuk toharoh saja, tapi juga wadah untuk minum. Berarti termasuk gelas ya. Semuanya boleh, jenis apa aja, baik itu jenisnya dari apa, batu jamrut atau mungkin dari batu cincin, batu bacan dan sebagainya, itu boleh-boleh aja ya. Misal kita bikin gelas dari batu cincin, boleh ya. Yang nggak boleh dari emas dan perak. Kenapa? Karena datang larangan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul melarang hadirin orang itu memakai gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Di antara salah satu ilat yang dikatakan ulama, karena bisa menyakiti hati kaum fuqara dan masakin. Jadi kalau kita punya tetangga susah, tapi kita pamer kemewahan, kita minum pakai gelas emas, sakit gak tetangga? Sakit hati ya, gerutu dalam hatinya ya. Sama juga sama orang pergi haji, udah tiap tahun pergi haji hadirin. Ini pergi hajinya bukan setahun, bukan seumur sekali, setiap tahun sekali hadirin. Sedangkan dia punya tetangga susah, gak bisa makan, ini tetangganya sakit hati. Makanya ya ada salah seorang profesor ya, almarhum Profesor Kiai Haji ya, Ali Mustafa Yaqub. Beliau pernah bikin tulisan tuh, saya masih ingat tuh, judulnya Haji Setan gitu, kurang lebih begitu. Kenapa haji ini mengikuti setan? Karena tadi hajinya mengikuti hawa nafsu. Yang harusnya haji tadi wajibnya seumur hidup sekali, ini tiap tahun haji, besok haji lagi, besok haji lagi ya. Ini tetangganya yang susah, yang gak punya duit, yang kadang gak makan, yang kadang lapar, sakit hati dengan ini haji tadi ya. Makanya haji itu cukup seumur hidup satu, kecualinya diberangkatin itu. Kalau diberangkatin atau ada kuota dari pemerintah, misal dia kerja di PNS, silakan. Tapi kalau memang dipakai duit sendiri, mendingan tuh duit buat berangkatin haji orang, atau mungkin buat ngasih makan orang lain tuh. Pahalanya gede luar biasa ngasih makan orang lain ketimbang buat bolak-balik pergi haji. Pamer dah habis itu ya. Udah pulang haji,
Datang tamu, Bu, tolong ambilin gelas yang kita beli di haji yang ketiga kali. Ya salam. Tolong ambilin mangkok yang kita beli yang kita beli pada haji yang kelima kali. Pamer tuh. Ngomong dah begini sama orang, alhamdulillah sih saya diundang sama Allah tiap tahun. Biasa. Nah ini yang sunnah yang afdol, kalau bisa tuh duitnya kita pakai buat bantu orang lain. Tapi yang unik di sini hadirin, kenapa kok pakai batu, pakai mutiara atau benda-benda yang mewah lainnya kok nggak diharamkan? Cuma emas perak doang. Kan secara logika ya, berlian ya kita bikin gelas, jadi gelas boleh nggak? Boleh. Emas malah nggak boleh, kan mahalan berlian. Nah berarti ada sesuatu nih di emas perak ini ya. Sehingga kata para ahli kedokteran hadirin ya, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, kenapa perempuan boleh ya, jawabannya satu diantaranya karena laki-laki nggak kayak perempuan dalam fisik. Perempuan boleh pakai emas karena apa yang ada di cincinnya itu atau di gelangnya itu yang berbahan emas tadi akan masuk melalui pori-pori. Kan kita punya pori-pori bolong nih. Kalau kita pakai cincin emas, nanti masuk ke pori-pori. Nah si perempuan punya pembuangannya. Apa pembuangannya? Itu head. Kalau laki-laki kagak bisa ngebuang, sehingga itu akan buruk buat dirinya. Maka Allah larang laki-laki jangan memakai emas. Perempuan boleh, kenapa? Ada headnya. Itu kata penelitian sekarang begitu. Bisa jadi begitu hadirin. Kalau kita nih makan minum pakai piring emas, dia khawatirkan nggak baik buat kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Tuh. Makanya kita pakai yang biasa-biasa aja tuh. Nah, wa yahrum isti'maluha li ghairi daruratin, maka haram hukumnya menggunakan wadah tersebut jikalau tidak dalam kondisi darurat ya. Contoh misalnya kita lagi pengen makan atau pengen minum kan butuh gelas, nggak ada gelas kecuali gelas itu, ya udah mau nggak mau, namanya qaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Nih kayak gini ya, kita pengen minum kagak ada gelas kecuali gelas emas, ya udah pakai. Tapi ada ulama pinter, ulama nih ketika dijamu, Imam Hasan Al-Basri dijamu pakai piring emas. Ulama-ulama pada ogah makan, kenapa? Piring emas, masa makan di piring emas? Rasul larang. Akhirnya apa? Imam Hasan Al-Basri karena cerdasnya, pinternya nih, beliau pinter luar biasa. Beliau ambil piring emas itu, beliau tuang ke piring yang lain, dimakan di situ. Yang dilarang makan di piring emas, tapi makanan tidak menjadi haram. Tuh, ya. Jadi kalau memang kita pakai wadah ini haram, ya tinggal pindahin aja, simple lah tuh. Ya. Gitu aja kok repot tuh. Ya. Wa yustahabu, dan disunnahkan taghtiyatul aniyah, menutup wadah atau menutup bejana. Walau kana biudin, meskipun hanya sebatas dengan batang kayu nih ya. Nih kita diajarin nih guru-guru termasuk sama Habib Abdurrahman ya. Kita kalau punya gelas ya kan disunahkan ditutup. Ya, disunahkan ditutup, mau pakai tisu boleh ya, mau pakai tempat ini boleh. Nah, walau biudin pun sekalipun nggak dapat apa-apa, taruh batang kayu di sini. Tuh. Ini sudah dapat sunnahnya. Walaupun cuma apa tuh? Batang kayu. Padahal mah nggak nutup ini. Tapi dengan kita taruh batang kayu di atas gelas kita, itu sudah mewakili ya kesunnahan nutup wadah. Ajib gitu. Mau ember kayak itu, mau bak itu, mau gelas kita tutup pakai batang kayu, hasalat sunnatuhu, sudah hasil dia punya kesunnahan tuh. Ya. Sawaun kana fiha maun, baik itu wadah yang kita tutup tadi ada airnya, au ghairuhu, atau tidak ada airnya, naharon lail au lailan, baik siang maupun malam, itu tetap disunnahkan. Tapi yang paling bagus nutupin wadah itu malam. Ya. Kenapa disunnahkan nutup bejana tadi? Li khabari syaikhaini, karena ada hadis dari dua guru yaitu Imam Bukhari Muslim,
an Jabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa ia berkata, baginda Rasul bersabda, ghattul ina wa auqus siqa. Tutuplah ya, kita itu akan bejana-bejana kita. Jadi Nabi yang nyuruh kita nutup bejana-bejana kita. Wa fi riwayatin lahuma khammir aniyataka, tutuplah engkau punya wadah, wadhkurismallah, dan bacalah nama Allah. Jadi kalau kita lagi nutup nih hadirin ya, pas nutupnya baca bismillah, bismillah dah, bismillah doang ya, enggak bismillahirrahmanirrahim, enggak, bismillah, bismillah ya. Jadi ada beberapa kesunahan yang disunahkan bismillah doang, termasuk minum bismillah, makan bismillah gitu ya. Nah, jadi ketika menutupnya itu dengan membaca bismillah. Qala a'immah, berkata para imam, wa faidatu zalik, faidah menutup bejana atau wadah atau gelas, min salasati aujuhin, ada 3 sisi kesunahan itu faidahnya. Apa itu faidahnya? Yang pertama, kata baginda Rasul, inna syaitan la yahullu siqaan wa la yakshifu inaan. Sesungguhnya setan tidak bisa masuk ke dalam wadah yang tertutup dan tidak bisa juga mengangkat tutup wadah ini setan. Jadi hadirin ini kalau kita tutup nih wadah ini setan nggak bisa masuk. Kenapa? Setan nggak dikasih kuasa sama Allah untuk mengangkat ini. Gitu. Kalau nggak percaya cobain aja cari rumah serem gitu, rumah angker ya. Kalau bangku bisa digoyang sama dia kan gitu ya. Coba dah angkat ini. Kenapa? Yang ngomong Rasulullah ini. Yang ngomong Nabi. Bangku bisa digoyang kan sama setan kan? Pernah lihat gak bangku goyang? Orang bisa dipindahin ke dalam beduk, bener ya? Tapi coba angkat nih, tutup ini. Ya. Ini yang ngomong Rasulullah, setan nggak bisa. Walaupun cuma sekedar ini. Ya. Apalagi kata Nabi, ya, setan nggak bisa masuk pintu yang ketutup. Yang ngomong siapa ya? Nabi. Setan bisa goyangin pintu, tapi kalau pintu sudah ditutup, apalagi baca bismillah, nggak bisa buka dia. Ya. Itu keistimewaannya. Jadi kalau kita ngedengar kalam Nabi, yakin udah. Ya. Setan nggak bisa angkat apa. Jadi kalau kita naruh kopi malam-malam begini, pagi-pagi udah ngablak, nah ini tuh, bukan setan ini, jin yang minum. Lah kopi masih banyak ini. Tahu-tahu pagi-pagi udah habis. Nah ini jin pala hitam lah nih. Rizki kali ini minum gitu. Jadi jangan nyalain setan, jangan. Emang unik-unik, saya punya guru waktu itu ngaji, kita punya akuarium. Akuarium Pak, air segini. Lagi ngaji duduk, kagak dibuang tuh air, tahu-tahu berkurang segini. Tahu-tahu air berkurang. Nah itu bisa jadi diminum jin. Kenapa? Akuariumnya kagak ditutup. Terbiasa tuh. Makanya gelas kalau kita begini, duduk begini terus habis tuh, itu bisa jadi yang minum setan. Atau kita minum nggak bismillah, yang minum siapa? Setan. Atau kita makan nggak bismillah, yang makan setan. Makanya jangan heran orang makan senampan penuh kagak baca bismillah, terus habis. Ya, jangan heran makannya berdua ame. Senampan nggak kenyang-kenyang karena nggak baca bismillah. Tuh ya. Makanya guru kita nyiasatin tuh kalau kita makan, kita kenyang, makan jangan baca bismillah. Ntar mau habis baru baca. Ya. Ntar mau habis baru baca. Jadi habis. Tapi kalau kita bismillah, ya udah dah makan sendirian. Tuh. Makan dikit kenyang. Tapi kalau kita nggak baca bismillah, makan nggak bakal kenyang-kenyang. Udah dikit lagi pengen habis baru baca apa tuh? Bismillah. Namanya bohong-bohongin set. Jadi yang pertama, kenapa alasannya nutup bejana? Karena setan kagak bisa tuh masuk ke dalam gelas atau wadah yang tertutup. Yang kedua alasannya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis sanati, sesungguhnya dalam 1 tahun, lailatan, ada 1 malam, yanzilu fiha waba, turun di situ wabak, penyakit tuh. Jadi turunnya penyakit hadirin
Itu kalau kita pernah lihat tuh kadang ada pesawat tuh ya yang lewat tuh bawa itu sembarin penyakit. Ya, ini saya kata orang sih, gitu. Pesawat tuh nyebarin penyakit lewat mana tuh? Udara. Ya. Siapa yang nyebar? Tukang obat. Biar apa? Obatnya laku. Makanya nggak heran kalau sakit tuh kadang-kadang lagi ramai sakit ini gitu. Ya. Tapi saya pernah dengar dari ya Syekh Ramadan Al-Buti bahwasanya sehat sakit itu bukan ikhtiar kita. Sehat sakit itu bukan ikhtiar kita. Artinya apa? Sehat sakit itu ikhtiarnya Allah, kita mah udah tinggal jalanin aja. Makanya aneh heran kadang-kadang ada orang rajin olahraganya, pagi-pagi jalan ke bumi perkemahan, lari ya tuh. Ada yang tidur aja habis subuh. Kira-kira yang sehat yang mana? Umurnya yang panjang yang mana? Yang nentuin siapa yang panjang umur? Kadang-kadang yang olahraga sakit juga. Iya. Bahkan nggak sedikit orang yang meninggal lagi olahraga, lagi main futsal meninggal. Ya, almarhum Taji Mas Said, almarhum Bunyamin gitu. Lagi main futsal. Yang tidur aja di rumah nggak meninggal. Panjang umur lagi. Kadang yang nggak ngerokok matinya cepet. Yang ngerokok ya kalau mati dibakar lagi sama dia tuh. Panjang lagi tuh. Itu ya. Makanya kalau orang ngerokok matinya dibakar tuh ya. Jadi yang namanya sakit ya itu bukan ikhtiar kita. Buktinya gini nih. Kan ada penyakit nular ya. TBC nular. Di lingkungan kita ada gak orang yang kena penyakit itu? Kadang-kadang unik, lakinya TBC, bininya kagak. Lakinya TBC, bininya kagak. Padahal bininya serumah itu. Kenapa enggak? Nah itu kuasa Allah. Kita demam flu, bersin, kumpul 5 orang. Yang kena kadang-kadang cuma 2, yang 3 kagak. Ya. Nah itulah, jadi kita harus yakin bahwa sakit, sehat yang ngasih siapa? Bukan usaha kita. Bukan. Ya. Kadang yang kelihatannya sehat hatinya sakit, jadi sakit. Ya, yang lagi sehat-sehat, yang segar bugar, dengar kabar ada yang meninggal, tiba-tiba lemes. Atau yang sebaliknya, lagi sakit, meriang, lagi keruduan, kerebongan, begini-gini, dengar kabar dapat warisan, seger. Kan gitu. Jadi nggak jaminan. Ya. Tuh, man warisannya kuburan kucing katanya. Kecil banget itu kuburan kucing. Nah, jadi salah di dalam setahun itu kata Rasul ada satu malam yang mana penyakit turun. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita, tidaklah itu penyakit melewati wadah yang tak tertutup atau tempat minum yang tidak ada penutupnya, illa nazala fihi min zalikal wada waba, melainkan akan turun penyakit ke gelas itu, ke wadah itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sakit gara-gara minum air yang kita diemin semalaman tuh ya jangan kaget lagi dah, emang ada tuh. Ya. Jangan jauh-jauh dah, kita nih minum nih kopi apa gitu, kita buka begini, kita diemin semalaman, cicak lah mampir. Bisa gak cicak mampir? Pernah lihat gak cicak mampir ke minuman? Belum pernah ya? Buka ada YouTube, ada itu. Kita kalau naruh minuman, makanan tengah malam nih, itu cicak naik ke meja kita, jilat-jilatin tuh makanan kita yang kebuka. Jijik kan? Itu mending cicak yang jilatin gitu. Nah kalau teman kita jilatin gitu. Kok pagi-pagi bokek kenal bau apa gitu kan. Bekas dijilat sama Rizky itu tuh. Jadi cicak atau mungkin cicak lewat terus diberakin tuh minuman. Diminum sakit gak? Bisa jadi sakit. Jadi jangankan penyakit dari Allah tuh ya, hewan-hewan aja kalau masuk tuh ya kotorannya ke dalam mujadah kita bisa membuat sakit. Yang ketiga, apa fungsinya daripada kita menutup wadah? Siyanatuha anin najasati wa nahwiha, yaitu menjaganya dari najis dan yang seumpamanya tuh ya. Wala budda min an yakula inda watihi, dan harus kalau kita nutup mengucapkan kalimat bismillah hadza ghitauka. Nah ada kalimat itu. Bismillah hadza ghitauka. Arti tambahannya bismillah
hada ghitauk. Artinya apa? Dengan nama Allah, nih tutupan ente. Tuh. Nih tutupan ente. Tuh. Ya. Bismillah hada ghitauka. Ya. Atau membaca apa? Tabaraka bismillah. Tuh, tabaraka bismillah. Itu bacaan untuk kita menutup wadah. Ya. Kemudian wayuhramu dan diharamkan atau wayahrumu dan haram hukumnya. Isti'malul mutla menggunakan wadah yang disepuh bidhahabin dengan emas au fiddatin atau perak. In kathuratilauhu kalau banyak sepuhannya nih. Gelas kita kadang nih kalau zaman dulu nih ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak bakal sepuh pakai emas sih. Kayak banget itu orang. Zaman dulu duitnya itu emas. Dinar namanya. Tuh. Namanya dinar. Kenapa dinamakan dinar? Ada sebabnya. Dinar asalnya din samenar. Din samenar. Kenapa? Nih kata ulama, orang kalau udah urusan duit, kalau dipakai yang benar dapatnya din, agama. Kalau dipakai yang nggak benar dapatnya nar. Tuh, ya. Jadi dinar itu kalau benar buat din agama, kalau nggak benar buat nar. Dinar. Itu sebab dinamakan apa? Dinar. Tanya kalau kita punya duit, kalau emang kita nggak siap pakai buat yang benar, kasih aja orang lain yang bisa pakai benar. Ya, gitu. Jangan minta kaya, mintanya apa ya? Halal. Allahumma aghnina bi halalik an haramik. Ya Allah, kasih saya kaya dengan yang halal, jangan yang haram. Percuma. Dapat duit banyak dikasih ame pejabat, pejabat cuci uang. Namanya money laundry. Memang banyak duit 1 miliar dikasih cuci uang pejabat. Halal gak? Kagak. Nih, na'udzubillah ya, kalau kata guru saya bahayanya duit haram itu bisa gerogotin duit halal. Kita lagi sehat nih, minjem duit di pinjol atau di mana ya? Di pinjaman yang di kampung tuh namanya apa tuh? Ya, bangke namanya. Namanya bangke itu bangke. Minjem di bangke nih sama orang, bang, minjem pak. Itu duit yang halal kita digerogotin sama yang haram tadi. Orang yang dagang modalnya dari minjem di bank yang gak halal. Minjemnya di pinjol kagak bakal berkah tuh dagang. Cobain dah. Itu yang nyobain udah banyak begitu. Udah sampai 2 cabang, 3 cabang, ujung-ujungnya bangkrut juga. Duit jin dimakan sama setan. Cepet banget habisnya. Tuh kalau seandainya duitnya haram. Tapi lihat tuh orang-orang yang duitnya halal kan. Buka usaha atau pinggir jalan tuh kayak almarhum Haji Muhayyar sini itu. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Ya. Usaha-usaha orang panjang umurnya karena duit modalnya halal. Ya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Lagi zaman sekarang zamannya judi. Judi nggak kenal umur sekarang. Ya. Yang tua main judi, yang muda main judi. Dulu kalau mau judi ngumpet-ngumpet betul. Mau banting kartu ada ustadz umpetin di kantongnya lagi. Gak enak. Kalau sekarang enggak, judi di mana tuh? Handphone. Ya. Makanya na'udzubillah min dzalik, jangan harap dapat keberkahan dari Allah kalau kita main judi. Tuh. Di dinar tuh. Nah ini zaman dulu tuh, duitnya emas. Ada gelasnya bolong, ditambal pakai duit. Nah ini dikatakan sama ulama di sini bisa jadi haram. Kalau apa? Kalau tambelannya lebih banyak daripada wadahnya. Tapi kalau cuma dikit boleh-boleh aja. Tadi tuh seukuran logam begini, duit cepean. Kita taruh, kita tempel di gelas kita. Banyakan mana tuh? Gelasnya apa sepuhannya? Kalau seandainya banyakan masih bagian gelasnya, besinya atau apanya, maka itu dibolehkan tuh. Wa tahsul minhu syai'un bi'irdihi 'alan nar. Dan juga itu hasilnya yang namanya wadah tersebut ya. Itu syai'un dari sesuatu bi'irdihi 'alan nar yang dibakar pakai api.
Jadi kalau tuh emasnya tadi ditempelin doang, ditempel nggak dibakar, nggak masalah. Tapi kalau emasnya dibakar, ya kemudian emasnya banyak, maka itu menjadi masalah. Emas hadirin kayak besi. Kalau nggak dibakar kagak lentur dia. Ya, makanya emas besi kalau pengen berubah harus diapain? Bakar. Ya. Baru jadi emas, baru bisa dibentuk. Sama kita pengen dibentuk jadi orang, pengen dibentuk jadi ustadz, kudu dibakar. Emas, ya, pengen dibentuk, kudu dibakar. Besi, pengen dibentuk jadi pedang, diapain dulu? Dibakar. Yang kagak mau dibakar, kagak jadi pedang. Betul. Besi, pengen jadi pedang, kagak dibakar, kagak jadi pedang. Santri juga sama. Mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi orang alim, mau jadi orang sukses, harus diapain? Dibakar. Tuh ya. Sini dibakar. Jadi kalau nggak ngerti balaghah pulang bener-bener dia pakai korek gini nih. Kok pakai korek? Kata ustadz kudu dibakar katanya. Astagfirullahaladzim. Iya, namanya ini orang nih kurang namanya itu ya. Ya kita kan belajar namanya bahasa itu ada bahasa kiasan. Ya ada bahasa majas tuh. Ada teman kita baru kawin ditanya sama gurunya, "Gimana bini lu? Udah lu colek belum?" "Udah mah colek doang." Gitu. Bukan colek itu maksudnya. Maksudnya ditemuin. Udah ketemu. Ya, gurunya mau ngomong jima nggak enak kan begitu. Makanya bahasa Quran tuh bahasa majas. Ya. Orang Wahabi mengatakan Allah di langit, dia nggak ngerti majas. Ya. Kalau orang tanya misalnya, tuh Allah di mana? Ya, di langit kata Wahabi. Dia nggak ngerti. Kalau Allah di langit, langit mana? Atas sampai sini kan semuanya langit. Ya, makanya bahasa balaghah itu sangat penting buat gitu ya. Nah ini ya sekiranya pembahasan kita tentang masalah bejana. Intinya air yang kita gunakan untuk berwudu atau bersuci itu kalau bisa ditaruh bejana. Dan bejananya itu kalau bisa ditutup, menghindari bangke, menghindari najis, menghindari kotoran ya. Karena pernah ada ulama dipunya tuh minuman, kalau zaman dulu belinya berkerat-kerat. Ya. Ketika dibeli berkerat-kerat, ada tikus masuk ke minuman itu yang buat pengen dijual. Cuman ternyata banyak nih. Pas masuk tenggelam mati jadi bangke. Kata nih ulama namanya Muhammad bin Sirin, "Nak tolong pisahin tuh kerat yang tadi kena bangke, pisahin." Si anaknya lupa pisahin, dibuang doang gitu tikusnya. Setelah ditanya sama abaknya, "Mana tadi kerat yang kena tikus?" "Wah, yang mana, Mbak ya? Saya lupa tadi, cuman buang tikusnya doang." Ini ulama warok banget, luar biasa. Takut dia ngejual yang ada bekas tikusnya tadi, itu semuanya dibuang tuh. Karena nggak mau ya nipu orang tuh. Nggak mau nipu orang. Kita kalau dagang bikin gorengan jatuh di bawah gitu ya, taruh lagi di atas. Orang nggak tahu katanya gitu, orang nggak tahu. Jangan ya. Sekarang kalau misalnya orang tahu kalau gorengan itu bekas jatuh, mau nggak dimakan? Jangan dijual, buat makan sendiri itu ya. Udah jatuh di bawah, udah 7 menit lah gitu ya. Bukan 5 menit lagi, 7 menit udah tuh lewat tuh, 7 menit. Ditaruh lagi di atas, jangan tuh ya. Ya, kebersihan tuh ya. Kayak orang perindapan kan kalau jualan gorengan tuh ya. Tangannya kan bersih banget tuh ya. Mana kukunya hitam-hitam lagi. Ngaduk. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita beruntung nih orang Indonesia, orang yang paling apik, secara akhlak paling apik, secara makan apik, kencing apik, mandi apik, orang Indonesia. Tanpa ilmu agama pun udah apik. Nah ini ya. Ente pergi nih ke satu daerah di luar negeri lah, saya nggak sebut negaranya. Ente temuin tuh WC itu bau pesing luar biasa. Gitu. Tapi kalau WC-nya orang-orang yang ngerti agama enggak bau, dia ngerti itu. Makan bukan pakai 3 jari, pakai telapak tangan. Begini makannya nih. Allahu Akbar. Dibejak begini nih tuh. Nasi Padang begini pakai telapak tangan. Luar biasa. Indonesia enggak, apik tuh, tangan 3 gitu ya. Kadang dibantu pakai sendok dan sebagainya tuh. Ya, jadi kita bersyukur secara fitrah orang Indonesia udah rapi. Ya. Makanya kalau ada orang Indonesia Jember banget, nah jangan-jangan turunan perindapan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini kajian kita sebagai pembukaan.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada para jamaah.